kita butuh waktu untuk menjawab karena pertanyaan yang masuk itu kalau direkap itu bisa mencapai ribuan. Dan tentu kami sudah menugaskan berapa belas orang, itu pun tidak cukup waktu untuk menjawab sehingga ada daftar tunggu sampai 1 hari. Baru guru-guru itu memperoleh jawaban. Nah, maksud pertemuan ini mungkin sudah kita identifikasi persoalan dan nanti waktu paparan tidak terlalu lama, yang lebih banyak adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu dari BKD yang menerima banyak pertanyaan dari guru dan belum bisa menjawab. Juga mungkin nanti akan dipaparkan langkah praktisnya seperti apa, demonya, sehingga ketika ada pertanyaan dari guru-guru, kalau saya sudah mengeklik ini lanjutnya ini kenapa tidak keluar, ini tidak bisa itu, Bapak Ibu dari BKD bisa menjawab langsung. Jadi bisa lebih cepat ya daripada harus menghubungi di pusat. Itu maksud pertemuan kita hari ini. Saya menyadari karena ini yang pertama kali ya seleksi ASN P3K, ini baru pertama kali jumlah yang sangat besar. Ini pasti menemui berbagai macam kesulitan dan kesulitan ini sebenarnya dikarenakan sebagian besar yang saya terima pertanyaan itu terkait dengan mereka memang belum membaca betul tabel linearitas. Misalnya saya dari prodi ini bisa mengambil bisakah mengambil mapel ini, itu artinya sebenarnya semua informasi itu sudah ada di laman, baik di lamannya BKN maupun di lamannya guru-p3k.kemdikbud.go.id. Atau berbagai aturan, prosedur, proses itu semuanya sebenarnya ada, tapi memang banyak guru yang belum bisa mengakses. Atau bahkan mungkin sudah dijawab oleh helpdesk kami, tetapi memang sistemnya adalah harus masuk ke notifikasi ke email, belum membuka email. Sehingga memang berbagai persoalan teknis dihadapi oleh guru. Tentu kami sangat ingin kita semua ini bisa melayani kebutuhan guru itu dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa seleksi ini sangat ditunggu-tunggu oleh guru itu. Sebelumnya mereka sudah mengajukan berbagai afirmasi dan sudah diketok afirmasinya seperti yang sekarang kita sudah berikan. Namun ketika mereka sudah mau mengakses ada kesulitan. Sebenarnya kesulitan itu karena kepanikan ya, kepanikan mereka. Aduh nanti kalau saya nggak bisa, langsung saya nggak bisa ikut ujian bagaimana. Sebenarnya lebih kepada kepanikan Bapak Ibu guru itu. Jika mereka menelusur lagi langkah demi langkah sebenarnya tidak sesulit ketika dijelaskan baik oleh Pak Andika, mungkin oleh saya atau Pak Nugroho atau yang lain atau oleh teman-teman helpdesk itu bisa memahami. Itu Bapak Ibu kira-kira maksud dari pertemuan 2 hari ini, 2 jam ini ke depan, dan kita bagi dalam 2 region kegiatan ini supaya memberi kesempatan yang luas pada Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang bisa dijawab. Namun demikian, mungkin per tanggal kemarin, tanggal 13 Juli, pelamar yang sudah mengisi rincian di SSC ASN BKN itu sudah mencapai 482.000 lebih. Sedangkan yang sudah melakukan pendaftaran submit hingga final, resume itu sudah mencapai 432 lebih. Artinya mereka sebenarnya kalau kita lihat data ini, sudah lebih dari 400.000. Artinya sebenarnya tidak kalau kita menerima informasi itu sepertinya itu semua orang guru tidak bisa mengakses seperti itu. Jadi itu membuat para pejabat itu ya agak khawatir juga jika memang ini nanti menjadi masalah. Ternyata kalau dari data terbaru per tanggal 13 Juli tadi pagi, karena saya minta informasinya ke Pak Nugroho, itu sudah ya mensubmit bahkan sampai resume itu sudah 432.000. Alhamdulillah. Artinya dalam 1 minggu ini sudah mencapai angka yang sedemikian besar. Namun memang tidak ada salahnya kita lakukan evaluasi sehingga guru-guru memperoleh pelayanan terbaik dari kita semua. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan kegiatan hari ini. Jangan sungkan waktu yang seluas-luasnya kita berikan kepada Bapak Ibu dari tamu yang kita undang untuk mengajukan pertanyaan. Nanti yang diatur oleh moderator bagaimana sistem tanya jawabnya. Demikian dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu kegiatan pada hari ini membawakan manfaat dan berakhir Bapak Ibu bisa menjawab dengan tuntas semua pertanyaan dari guru-guru di daerah Bapak Ibu masing-masing. Maka rapat koordinasi kegiatan pendaftaran seleksi ASN guru P3K secara resmi dibuka. Dipersilahkan waktu saya kembalikan kepada Mas Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ses untuk pembukaan dan pengarahannya. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung lanjut ke pemaparan dari Dikbud oleh Bapak Andika Ganendra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Pak Nugroho. Saya dapat waktu berapa menit, Pak? Sekitar 15 menit. Baik, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Ini paparan singkat saja. Nanti akan kita lebih lanjutkan ditanya jawab. Jadi dua hal. Pertama mengenai pendaftaran dan login. Ini yang akan kami underline adalah permasalahan-permasalahan yang banyak kami temui saat ini saja. Untuk pertama pendaftaran. Jadi pertama kali kita mau membuat akun itu pasti akan muncul seperti ini. Nah, sudah kami ingatkan kemarin dari 2020 ya pada waktu rakor bahwa pastikan NIK di Dapodik itu setara dengan Dukcapil. Nah, ada dua permasalahan nanti di sini. Yang di Dapodik salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Ya, dua hal, Dapodiknya yang perlu diperbaiki karena salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Nah, apabila di Dukcapil yang perlu diperbaiki, di sini ada pesan untuk menghubungi halo Dukcapil sekian 15.537. Oke, selesai. Semua entrian ini selanjutnya dapat di entry sesuai dengan perintah dalam aplikasi. Itu satu. Terus yang kedua, untuk pelengkapan data ini isi sesuai dengan apa yang diminta. Lalu jangan lupakan password, pertanyaan pengaman dan segala macamnya karena ini akan diminta di belakang dari aplikasi. Sudah. Selanjutnya ini juga masih pelengkapan data. Ini saya yakin mungkin guru sudah pada banyak melewati step ini ya. Ini juga masih pengecekan ulang. Mohon dicek kembali, pastikan data sudah terisi benar. Tidak bisa perbaikan untuk mengulang kembali pada tahapan ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga sudah keluar, namun gimana jika salah? Nah, ini akan repot sekali nih akhirnya. Resume ini tolong diperhatikan. Selanjutnya ini nggak masuk. Selanjutnya kita masuk ke login untuk pendaftaran. Nah, muncul halaman seperti ini. Pertama yang perlu dipastikan adalah biodata. Nah, dalam hal pengisian biodata, alamat domisili segala macam sudah. Selanjutnya yang paling penting dipahami sini adalah apabila tadi yang pertama yang tadi saya bilang awal bahwa NIK tidak sinkron antara Dapodik dengan Dukcapil. Apabila dirasa NIK yang dipegang, NIK yang dipegang dengan Dapodik itu sudah sama, perlu perbaikan di Dukcapil. Tadi sudah di paparan di awal, hubungi halo Dukcapil 15.000 sekian itu. Nah, namun bagaimana jika NIK yang di Dapodik itu salah entry? Nah, ini kita membuat telah membuat jalan pintas ya. Jadi yang pertama tetap Bapak Ibu guru tetap harus memperbaiki NIK-nya melalui Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Ini pastinya teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan ini sudah familiar ya. Perbaiki data NIK melalui Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu sinkron untuk Dapodik. Nah, ini tidak perlu lagi tunggu sinkron. Setelah perbaikan di Verval PTK,
langsung ke aplikasi info GTK yang ada di yang dimiliki masing-masing guru. Di pojok kiri di bawah ini, langsung klik untuk update NIK. Sebagaimana yang tertera di Dukcapil. Ini tadi langkah untuk kalau seandainya Dapodik yang salah ya. Kalau seandainya ada entry salah di Dapodik gitu. Tadi kalau Dukcapil hubungi Halo Dukcapil, kalau seandainya Dapodik berarti perbaiki di aplikasi Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu approve. Ini tidak, lalu langsung masuk ke info GTK, perbaiki nick-nya pada tombol bawah ini. Nah, setelah sinkron, lakukan pendaftaran. Ini kami buat untuk jembatan ya, shortcut untuk perbaikan nick yang terjadi salah di Dapodik. Oke, untuk selanjutnya memilih jenis. Untuk selanjutnya ya ini guru dapat langsung memilih jurusan ya, jurusan. Namun yang perlu diperhatikan, kembali lagi lihat kondisi verval ijazahnya. Yang paling sering kami temui, ini masih banyak guru yang memverval ijazahnya jenjang S2, S3. Yang perlu dipahami untuk formasi guru P3K saat ini adalah jabatan guru pertama ya, jabatan guru pertama. Artinya yang diminta adalah ijazah S1. Seandainya dia sudah S2, S3, silakan verval ijazah S1-nya. Nah, bagaimana status verval? Bagaimana jika saya belum verval? Gitu kan? Harusnya kan kemarin-kemarin kita sudah melakukan verval kan. Namun bagaimana jika saya sudah harus mendaftar di aplikasi SSC ASN, namun kita belum melakukan verval? Nah, ini bisa langsung ke info GTK dengan dua cara. Pertama, kita cari datanya, kita cari data kita ke database yang ada di Dikti. Ini kita cukup memasukkan nama perguruan tinggi kuliah kita di mana, prodi kita apa, nomor mahasiswa kita berapa. Seandainya ketemu, maka akan terlihat kolom seperti ini. Berarti kalau kolom seperti ini sudah muncul, itu berarti data kita sudah ada dalam database. Tinggal approve, oke, maka secara otomatis data ijazah S1 kita sudah terverval. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menemukan data kita dalam database? Itu kita gunakan metode manual. Jadi kita masukkan ke dalam kita masukkan nama universitas kita, prodi, NIM. Seandainya tidak ditemukan, kita bisa unggah dokumen. Begitu unggah dokumen, kita lampirkan ijazah kita, maka verval akan dilakukan dengan proses terpusat. Nah, bedanya apa? Apabila data kita ketemu secara otomatis dengan cara satu tadi, tanpa perlu melampirkan ijazah, itu verifikasi real time online langsung. Nah, seandainya kita melampirkan ijazah, itu berarti masih butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk pusat melakukan verifikasi. Tapi mudah-mudahan ini 1 hari kalau cuma verval ijazah. Oke, untuk selanjutnya kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1 dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke, dan guru itu sudah melakukan verval. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verval aplikasi ijazah S1. Nah, apabila dia sudah verval dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi itu menjadi disable.
di sini abu-abu warnanya. Dia tidak memilih formasi lain. Dia tinggal cukup next saja, lanjutkan, secara otomatis dia akan mengisi di tempat di mana dia mengajar. Itu pertama. Terus yang kedua, apabila formasi di sekolahnya itu tidak ada, atau formasi sebetulnya ada, namun dia tidak terdeteksi linier pada formasi di sekolah tersebut, maka pemilihan jurusan formasi itu menjadi enable atau dapat dipilih, tidak berwarna abu-abu. Di sini dia bisa memilih dia mau mendaftar ke jurusan apa. Yang tertera di sini itu nanti yang sudah disesuaikan dengan linearitasnya. Jadi sekolah mana yang membuka sesuai dengan linearitasnya dia, dengan formasinya dia, maka akan muncul di list ini. Jadi ini ada beberapa juga pertanyaan ke kami. Bagaimana guru bertanya, bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada warga lokal? Seandainya di sini tertera ada pilihan, dia bisa memilih, berarti dia diperbolehkan untuk memilih formasi tersebut. Jika tidak, maka formasinya tidak akan keluar. Jika tidak, formasi tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana dengan guru PPG yang prajabatan atau dengan yang swasta? Pemilihan formasi untuk tahap pertama itu belum dapat dibuka. Gambar seperti ini. Jadi dia belum dapat memilih formasi, namun tetap isi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini format administrasi, dokumen apa saja yang harus diunggah. Tahap selanjutnya, terakhir resume. Yang perlu kami ingatkan, resume ini perlu cek list ulang, artinya Bapak Ibu guru itu sudah mengecek datanya sudah benar. Apabila sudah dicek, dia sudah melakukan checking per item dan sudah approve, maka resume tidak bisa diganti. Ini selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Sementara waktu kami kembalikan ke Pak Nugroho. Ya, baik, terima kasih Pak Andika atas paparannya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari guru untuk Bapak Ibu dari Dinas dan BKD begitu. Kemudian ditambahkan paparan dari BKN langsung oleh Pak Auditya Nugraha. Sudah siap ya Pak ya? Ya, silakan Pak Auditya Nugraha. 15 menit waktunya sama, jadi supaya nanti tanya jawabnya lebih banyak. Terima kasih. Ya, mungkin Mas Andika ada yang ketinggalan mau dijelaskan nggak soal itu? Ya, diingetin oleh Mas Audit. Tadi sudah saya masukin di sini. Pak Nugroho bisa satu slide lagi ya? Ya, silakan. Oke, untuk yang terkunci tadi, untuk ini tadi dijelaskan bahwa kita memiliki prioritas tertentu, prioritas terhadap guru-guru yang memang sudah linier di tempat di mana dia mengabdi di sekolahnya dan kebetulan sekolah itu terbuka. Nah, dalam hal prioritas pemilihan linier, prioritas linier, itu kami mendasarkan kepada satu, guru yang telah bersertifikat pendidik. Itu satu. Yang kedua, nah ini, seandainya ada 2 guru melakukan di rombel yang sama, seandainya ada 2 guru melakukan hal pengajaran di rombel yang sama, maka kami akan ambil prioritas pertama sertifikat pendidik, yang kedua jumlah jam mengajar yang dominan terhadap suatu individu. Lebih dominan mana jumlah jam mengajarnya di
individu tersebut. Apabila masih sama, maka kami melihat usia. Ini yang kami terapkan apabila jumlah formasi itu masih sama dengan jumlah potensi yang ada. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi dari kami. Mungkin itu tambahan Pak Nugroho. Iya, makasih Pak. Ayo silakan Pak Aditya Nugraha, 15 menit kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya izin teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi, izin saya menyampaikan beberapa, tadi sudah disampaikan juga lebih detail malahan oleh Adika. Mungkin ada beberapa tentang bisnis proses dari ketiga Pak Guru ini juga yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman dari Dikbud juga sudah mengetahui bahwa kita ada 3 kali ujian seleksi, di mana sebelum ujian seleksi itu juga ada tahapan yang cukup penting, yaitu pertama adalah pada tahapan pertama memang ada seleksi administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, itu by system. Jadi teman-teman mungkin sudah ada dari pelamar sudah ada yang melakukan verifikasi verbal ijazah yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti juga untuk yang sudah di verbal itu akan dilakukan verifikasi by system untuk menjadi lulus seleksi administrasinya, karena memang di sini dilihat bahwa seleksi administrasinya membandingkan ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya, yang sebenarnya dokumen lainnya sebagai pelengkap. Tetapi untuk verifikasi yang manual itu juga ada, khususnya pada peserta disabilitas. Jadi peserta disabilitas ini memang harus diperiksa link videonya, apakah sudah betul yang bersangkutan mempunyai disabilitas dan juga derajat kedisabilitasannya sudah sesuai, dan juga memeriksa surat disabilitasnya. Jadi itu yang manual sebenarnya, hanya peserta disabilitas. Lalu nanti juga ada masa sanggah untuk peserta yang mungkin di disabilitas itu dilakukan TMS dikarenakan entah mungkin nanti dari Dikbud untuk yang disabilitas juknisnya seperti apa jika di TMS-kan. Lalu ada pengumuman dan juga ada ujian seleksi. Mungkin ujian seleksi tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk tahap pertama ini memang hanya 2 kategori, yaitu adalah tenaga honorer K2 dan juga guru non ASN yang datanya mengajar pada sekolah negeri. Nah, untuk PPG dan guru swasta itu tetap memilih, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adika, bahwa jabatannya dan sekolahnya itu tidak keluar, memang seperti itu. Tetapi yang bersangkutan untuk 2 kategori itu harus menyelesaikan pendaftaran atau final resume kami bilangnya final resume atau submit itu. Nah, nanti untuk 2 kategori yang pertama tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdaftar Dapodik dan mengajar pada sekolah negeri akan melakukan ujian seleksi, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini mungkin sesuai dengan nanti akan ada passing grade ya. Nah, untuk peserta yang itu udah masuk peserta ujian yang lulus maka langsung masuk ke pengumuman prasanggah. Nah, untuk yang tidak lolos masuk ke pengumuman prasanggah, lalu nanti akan dilakukan jawab sanggah. Nah, di sini sanggahan ini hanya untuk sanggahan nilai. Nah, mungkin karena di sini sudah menggunakan sistem dan mungkin dari UNBK, karena menggunakan sistem UNBK sudah by system juga langsung karena sudah dikoordinasikan juga dengan bagian pusat pengembangan sistem seleksi, standar dari ujiannya itu seperti apa. Nah, nanti ada
mudah-mudahan sanggahnya itu tidak terlalu krusial atau tidak ada kesalahan dari nilai, karena nilai nanti juga diolah oleh di BKN seperti itu. Karena tetapi nilai dikirim dari Kemendikbudristek. Setelah masa sanggah ada pengumuman pasca sanggah ini sudah final, maka orang-orang yang tidak lulus, tidak masuk dalam passing grade atau tidak lolos yang kategori 1-2 akan melakukan pemilihan formasi pada formasi yang belum terpenuhi. Ditambah juga untuk lulusan PPG dan guru swasta. Jadi nanti kategori 1 dan kategori 2 yang tidak lolos passing grade itu nanti akan juga ikut pada pemilihan formasi kembali yang nomor 1. Yang pertama kali, pemilihan formasi kembali 1. Di mana semua kategori itu memilih ulang formasi dari formasi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Lalu masuk lagi, diikuti lagi seperti tahap 1. Nah, pada saat ini juga nanti pas pengumuman pasca sanggah nanti akan ada pemilihan formasi bagi yang tidak lolos lagi. Nah, itu akan dicari, tapi pada yang ketiga ini sudah lintas instansi. Jadi kalau yang 1 dan 2 hanya di dalam Pemdanya saja, tapi untuk yang tahap 3 ini adalah yang lintas instansi. Begitu juga untuk instansi Pemda yang tidak membuka pendaftaran, maka peserta dari tahap 1 dan tahap 2 ini hanya bisa memilih pada tahap 3. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lalu lanjut sampai ke proses pengusulan NIP. Itu sama dengan tahap 1 dan tahap 2. Ya, ini tadi maksudnya adalah kategori 1, 2, dan 3 yang kami sadur dari Permenpan seperti ini. Tiga guru. Ini mungkin garis besar, gambaran besar ya dari sisi pengolahan seleksi calon ASN, tetapi ini baru gambaran besarnya karena perbedaannya nanti ada di ujian seleksinya. Untuk CPNS itu ada SKD dan SKB. Untuk P3K non guru itu ujiannya hanya ada seleksi kompetensi 1 kali, tetapi untuk P3K guru ada 3 kali ujian seleksinya, 3 kesempatan, mungkin bukan 3 kali ya. Kalau CPNS memang 2 kali SKD dan SKB. P3K guru itu seleksi administrasi sudah pasti, lalu ada 1 kali ujian seleksi kompetensi. Tetapi kalau yang P3K guru ini ada 3 kali kesempatan untuk ujian. Oke, ini juga sudah dijelaskan bahwa seluruh pelamar, baik kategori apapun itu semuanya harus sudah melakukan pendaftaran dan menyelesaikan pendaftarannya. Lalu ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah sistem itu melihat bukan pada di mana yang bersangkutan itu mengajar, tetapi menyesuaikan dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Jadi bukan dari sekolah yang bersangkutan mengajar gitu. Dan nanti akan muncul di sistem jabatan apa saja yang cocok dengan pendidikan dan sertifikat pendidiknya. Nah, lalu setelah memilih jabatan, tadi baru nanti akan keluar tersedia sekolah yang untuk jabatan itu di Pemda itu pada tahap 1 apa saja. Itu. Ya. Nah, untuk lokasi ujian juga nanti menyusul mungkin dari Kemendikbudristek yang akan mengumumkannya setelah nanti mungkin pelamarnya sudah dikumpulkan, baru di mapping. Mungkin nanti mohon informasinya juga untuk jadwal ujian, karena memang banyak sekali pertanyaan di mana lokasi ujiannya. Terus, nah ini yang nomor 5 dan nomor 5-nya 2 kali. Seleksinya sudah tadi untuk kategori, untuk kompetensi 1 itu PHK 2 dan guru non-ASN negeri, yang sekolah di negeri. Lalu untuk kompetensi 2 adalah peserta seleksi kompetensi 1 yang tidak lulus, dan juga guru swasta dan lulusan PPG. Lalu untuk yang tahap ketiga, semua peserta yang tidak lulus dan bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang tadi sudah dijelaskan. Yang paling penting mungkin adalah yang nomor 10 ya, pelamar poin A yang
lolos dapat mengikuti ujian. Jadi memang hanya yang lolos seleksi administrasi. Jadi tadi mungkin ada seleksi administrasi by system, tetapi ada yang manual. Yang manual itu hanya untuk yang disabilitas. Dan mungkin aja ada yang peserta disabilitas ini yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, itu bisa mengajukan sanggah. Ya, sanggah juga dilakukan, sanggah administrasi itu hanya untuk yang disabilitas. Nah, ini yang nomor 13 adalah sanggah setelah ujian seleksi. Jadi mungkin akan menyanggah nilai yang sudah diumumkan seperti itu. Ini seleksi kompetensi pertama. Untuk nanti mungkin sesuai Permenpan, panitia penyelenggara seleksi itu mengumumkan hasil akhir seleksi pasca sanggah. Nah, di sini mungkin Kemendikbudristek yang mengumumkan nanti diberikan kepada Pemda masing-masing, tetapi pengolahannya memang di BKN. Pengolahan hasil akhir. Memang nanti kita akan koordinasikan lagi untuk nilai yang muncul langsung pada ujian itu di pihak Kemendikbud. Tetapi nanti hasil akhir diberikan ke kami, lalu nanti dilakukan penandatanganan oleh Ketua Panselnas dan diberikan kepada Kemendikbud. Karena memang biasanya alurnya adalah kita memberikan kepada instansi dulu kalau CPNS. Nah, di sini karena panitia penyelenggara seleksinya adalah Dikbud, kami berikan seluruhnya yang sudah ditandatangani ke Dikbud, nanti Dikbud akan menyerahkan kepada instansi masing-masing. Dan seleksi kompetensi 2 juga tadi sudah dijelaskan. Di sini juga panitia penyelenggara seleksi itu wajib mengumumkan peserta yang mengikuti ujian, karena memang tadi jadwal ujian ini diserahkan kepada Kemendikbudristek, nanti akan diumumkan ujiannya kapan dan lokasi ujiannya di mana. Gitu. Untuk seleksi kompetensi 2 ini hampir sama seperti seleksi kompetensi pertama, yang berbeda adalah pesertanya saja, hanya tambahannya adalah lulusan PPG dan guru swasta yang ikut ujian. Dan juga di seleksi ketiga ini sama, tetapi nanti bisa memilih lokasi penempatan atau sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Audit atas paparannya. Demikian paparan dari Kemendikbud dan BKN. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang raise hand sebenarnya dan banyak pertanyaan di Q&A. Q&A ini kita juga sedang kita jawab satu persatu. Begitu dibuka langsung naik ini. Saya coba dari ini dulu ya, dari Kabupaten Toba dulu. Kami persilahkan. Sudah saya jadikan panelis. Bapak dari Kabupaten Toba. Oh tidak. Ini Pak Gus. Oh ya. Gimana Pak? Ada pertanyaan Pak? Dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz. Nah, kita dari Kabupaten Toba ada beberapa pertanyaan. Pertama, PNS unit. halo. Halo Mas. Dengar. Ya, halo. Halo Pak. Ya, kita ada pertanyaan yang pertama. Ada guru kita yang tidak bisa mendaftar karena dia baru ada sudah 2 tahun pindah. Ternyata suaranya kecil sekali Pak. Bisa diperbesar Pak. Ya, sudah. Halo, ya. Ada guru kita yang tidak bisa mendaftar, kita dari Kabupaten Toba, karena yang bersangkutan lalai memindahkan datanya dari Dapodik ke kabupaten kita. Jadi saya jawab kemarin, mungkin Ibu, data Ibu sewaktu diambil oleh dari Kementerian Pendidikan itu tahun 2019, data yang bersangkutan masih di Kabupaten Langkat.
Jadi yang bersangkutan pindah dari Kabupaten Langkat ke Kabupaten Toba. Kalau kita pindahkan sekarang Dapodi itu masih tutup, jadi tidak bisa lagi diverpal kembali. Itu mohon pendapat Pak dari kita. Kemudian yang kedua ada 2 pertanyaan. Ada guru kita yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tetapi formasinya tidak ada sama sekali di kabupaten kita. Itu contoh jurusannya pendidikan matematika. Dia mengajar di SMP. Yang bersangkutan sudah mempunyai sertifikat pendidik, tapi dia tidak ada formasinya untuk guru matematika. Itu solusinya bagaimana Pak? Padahal dia sudah mempunyai sertifikat pendidik dan mengajar juga lebih. Demikian Pak, terima kasih. Ya, baik Pak. Nanti kami tampung dulu. Ya, gitu ya Pak. Pak Dika dan Pak Udit, kita tampung 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama gini ya. Atau langsung dijawab? Langsung juga nggak apa-apa, Mas. Ya, kalau gitu langsung dipersilakan Pak. Baik Pak, yang pertama tadi untuk guru yang tidak bisa untuk guru yang tidak bisa mendaftar ya karena tidak ada data. Ini belum dimutasi ya dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Ceritanya berarti begitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke, berarti data terakhir dia di tahun 2019. Pak, ini mohon maaf sekali Pak. Ini kami sudah synchronize data dengan BKN. Itu mau nggak mau berarti data individu tersebut terdeteksi masih di kabupaten lamanya. Itu mau nggak mau seperti itu. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ini dari akhir 2020 kemarin untuk segera perbaikan data NIK dan sebagaimana macam pendataan pendukungnya begitu. Untuk yang kedua, guru matematika yang tidak ada formasi matematikanya di daerah tersebut, linearitas matematika kan juga bisa di SD Pak, selama dia mendaftar di daerahnya. Matematika bisa mendaftar di SD Pak, jika tidak ada formasi matematika di SD. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, sudah cukup jelas ya Pak? Siap, siap. Selanjutnya pertanyaan berikutnya mungkin dari apa yang harus kita curiga lingkungan asal di lohok sini. Kabit GTK Jatim. Coba. Iya, halo? Ya Pak. Terima kasih Pak Nugroho. Ya Bu, sama-sama Ibu. Suara didengar ya? Dengar Bu. Didengar, terima kasih. Nah ini Pak Nugroho, banyak beberapa permasalahan yang memang dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, pertanyaannya itu sama dengan di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, tetapi sudah dijawab oleh Pak Andika bahwa nanti yang penting linier itu bisa mendaftar di semua jenjang. Itu yang bisa saya tangkap dari jawaban Mas Andika. Terus yang kedua, Mas Andika tadi sudah memberikan penjelasan kalau NIK-nya itu misalnya salah di Dapodik itu bisa di entry di verbal PTK dan bisa dilihat di info GTK. Ini sekarang terbalik Mas Andika, bahwa NIK di Dapodik itu sudah sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil. Tetapi ketika YBS itu mendaftar, ternyata NIK-nya yang muncul itu miliknya suami. Apakah juga untuk merubah itu sama caranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Andika tadi? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mapel yang ada di salah satu lembaga, misalnya contoh, ini kasus SMK 2 Boyolali.
sebetulnya ketika beliau mengusulkan dari kepala sekolah kepada cabang, cabang kepada dinas pendidikan itu merekap dikirim ke BKD usulannya, semua ada 14.224. Tetapi ternyata yang diakomodir itu hanya 11.220. Nah ini SMK 2 Boyolali sebetulnya itu sudah mengusulkan tata boga waktu itu. Namun ketika ini mendaftar tata boga itu tidak ada, yang ada adalah muncullah tata busana. Nah, YBS ini ketika mendaftar, katanya ketika dia memilih di sekolah lain itu sudah ada jawaban bahwa ijazah tidak muncul di mapel tata boga yang lain di lembaga yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ini bagaimana solusinya Pak Andika, Mas Andika? Apakah boleh yang YBS ini ikut di kabupaten lain atau provinsi lain yang memang ada jurusan tata boganya? Termasuk juga kasus di SMK 1 Surabaya. Nah, sebetulnya bahasa Indonesia yang kurang, tetapi ternyata di SMK 1 Surabaya bahasa Indonesia tidak ada lowongan di situ untuk P3K. Terus selanjutnya Pak Andika, ini ada kasus lagi, Mas Andika. Ada GTT kita, dia sebetulnya K2 di SD zaman dulu. Tetapi sekarang dia mengajar di SMA, juga mengajar di SMK. Yang induknya, dia berinduk di SMK. Tapi dia K2 ketika menjadi guru SD. Sehingga ketika mendaftar dari jalur yang K2, dia tidak bisa. Nah, saran kami sudah menyarankan kalau memang mau ikut dari K2, maka dia harus beralih ke jenjang SD, mengikuti di SD. Mungkin ada solusi lain dari Mas Andika. Nah, terus ada lagi Mas Andika bahwa teman-teman GTT sudah ada memverify ijazah itu dari sejak bulan Desember sesuai arahan dari Kemendikbud. Itu sudah benar, verify ijazahnya sudah tidak ada masalah. Tetapi ketika mendaftar, verify ijazah itu pas ada perubahan. Ini juga mohon solusinya. Memang yang kami arahkan ketika banyak orang bertanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka kami sudah menyarankan untuk masuk kepada linknya P3K untuk yang dibuka berbagai macam pertanyaan di situ. Dan selama kami bisa membantu, maka setiap pertanyaan itu kami jawab dan kami arahkan untuk perubahan-perubahan seperti tambah PTK dan lain-lain. Hanya Dapodik sekarang kan sudah cut off, tidak bisa merubah data di Dapodik melalui operator Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah itu Pak Andika yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal lain ini banyak akan kami kirim lewat WA ke Mas Andika supaya bisa memberikan kesempatan kepada provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten yang lain. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Nugroho. Iya, baik Bu. Saya catat sekitar ada 5 pertanyaan nih Bu, banyak juga Bu. Ini sebetulnya 15. 15 kasihan sama provinsi yang lain ya. Ya, terima kasih Bu untuk memberikan waktu. Sangat urgent lah saya tanyakan. Baik, kalau tidak salah catat saya ya. Pokoknya yang pertama mungkin ada NIK Dapodik tadi tidak sesuai Dukcapil, sudah sesuai. Dapodik sudah sesuai Dukcapil, tapi ternyata itu adalah NIK suaminya begitu. Ada yang di SMK 2 Donolang. Intinya tadinya dinas sudah mengusulkan ada kebutuhan tata boga, tapi ternyata yang dipenuhi tata busana begitu kan, seperti usulan dari yang diinginkan oleh dinas begitu ya Bu. Dinas mengusulkan ke BKD begitu tadi. Oh, baik. Kemudian ada juga di SMK 1 Surabaya butuh bahasa Indonesia tapi kok malah tidak ada lowongan begitu kan. Dan juga ada terkait K2 yang dia sebelumnya mengajar SD, namun di Dapodik sekarang mengajar SMK, begitu kan? Kan kalau Dapodik berarti kan datanya dia harus ikut di provinsi, begitu, tidak bisa jadi di SD kan untuk
sekarang ini. Nanti dan terakhir ada perubahan ijazah, memang mungkin guru tersebut punya 2 ijazah begitu kali Bu. Bisa jadi ya Bu ya itu. Kemudian iya bisa benar Mas. ijazahnya ada 2, kemudian dia waktu verbal yang pertama, sekarang dia ingin pakai yang kedua begitu. Dan ya mungkin seperti itu. Mohon jawabannya Pak Andika. Ya baik Pak Nugroho, Ibu dari Jawa Timur tadi ya. Pertama saya yang dari Dikbud dulu. Untuk yang formasi Bu, jika ya memang ini perlu ada koordinasi antara Dinas Pendidikan kebutuhan di sekolah dengan BKD. Apabila kekurangan formasi pada suatu mapel, ini kita lihat ya bagaimana peluang untuk pengadaan P3K kembali di tahun 2022. Itu pertama. Tata boga tentunya tidak linear dengan tata busana. Begitu juga dengan bahasa Indonesia yang tidak ada. Nah, namun sebelum menunggu 2022, si individu tersebut masih dapat mengikuti seleksi P3K pada ujian yang ketiga. Pada ujian ketiga dia bisa mendaftarkan ke daerah lain. Itu untuk yang formasi. Selanjutnya untuk yang verbal ijazah tadi Pak Nugroho juga sudah menjelaskan secara sepintas. Memang banyak guru yang mengupdate ijazahnya 1-2 kali tergantung dari beberapa ijazah yang dia miliki begitu. Mohon begini. Coba dilihat di info GTK, sebetulnya apa sih verbal ijazah yang terakhir yang sudah terakui. Nah, apabila dia ingin mengganti, berarti kan dia harus riset ulang itu. Nah, ini yang memang yang sering terjadi di guru, beberapa kali upload sehingga dia tidak tahu mana yang ijazah yang terakui di kondisi terakhir itu apa sebetulnya. Nah, intinya ketika dia mendaftar SSC-ASN dibilang tidak linear, cek info GTK. Cek info GTK ijazah yang terakui itu apa. Seandainya dia tidak dia pernah mengambil matematika, dia mengambil lagi PGSD, misalnya yang terakui matematika, dia pengen upload PGSD, segera verbal melalui info GTK. Dan itu sebetulnya kita sudah link API dengan BKN. Selanjutnya untuk yang NIK, saya nggak tahu nih, kalau seandainya Dapodik itu sudah setara dengan sudah sama dengan Dukcapil, tapi oke, saya nganggapnya begini, Dapodik berarti NIK 123 milik misalnya Ibu Wati misalnya, gitu ya. Lalu NIK 123 dimasukkan ternyata milik Bapak Iwan. Bapak gitu. Oke. Nah, setahu saya itu pengambilan data NIK itu kan ngambil dari Dukcapil. Coba dilihat di info GTK, NIK 123 itu milik siapa? Kalau kepemilikannya sudah benar, berarti Dapodik itu sudah benar. Nah, berarti perbaikan di Dukcapil. Nah, kalau perbaikan di Dukcapil, berarti itu pada slide pertama saya, itu melalui halo Dukcapil. Halo Dukcapil ya, halo Dukcapil 15.000 sekian. Itu yang kami sarankan. Jadi cek dulu info GTK, takutnya Dapodik yang salah. Kalau Dapodik sudah benar, berarti halo Dukcapil. Lakukan di halo Dukcapil. Itu selanjutnya untuk yang kedua. Nah, ini juga berdasarkan data Dapodik, anggap saja si individu telah mengajar di sekolah A, Kabupaten A. Walaupun di data K2, dia terdata seharusnya mengajar di Kabupaten B atau sekolah B. Nah, ini apa yang saya tahu. Cuma nanti seandainya salah, Pak Audit mungkin bisa memberikan klarifikasi ya. Dalam database BKN itu hanya mendeteksi apakah dia betul individu itu terdata diakui sebagai K2 atau tidak. Terakui atau tidak individu itu. Nampaknya tapi nanti Pak Audit bisa mengklarifikasi, nampaknya tidak dilihat kembali dia mengajar di mana. Mohon maaf jika salah, nanti Pak Audit yang mengklarifikasi. Nah, intinya jika seandainya individu itu terdeteksi di BKN sebagai K2 dan dia terdeteksi di Dapodik telah mengajar di kelas di Kabupaten A, sekolah A, itu berarti dia akan mendapat 2 pengakuan baik dari Dapodik maupun dari database K2 di BKN. Mohon izin Pak Audit, seandainya saya salah Pak Audit. Ya,
Ya, terima kasih Mas Andika. Jadi kalau tadi memang filter pertamanya itu adalah kita mencari dulu di data Dapodik ya. Di data Dapodik jika ada, baru nanti kita akan minta kepada pelamar apakah yang bersangkutan itu termasuk XTHK2 atau bukan. Nah, di situ dia akan melakukan penginputan nomor peserta. Kalau misalnya dia ada, maka nanti status jenis gurunya yaitu adalah dia Dapodik dan juga terdaftar di THK2. Nah, tadi untuk dia mengajarnya di mana, tetap kita melihat dari data Dapodik karena pendidikannya ada di Dapodik gitu. Beda lain halnya kalau misalnya tidak ada di Dapodik, berarti dia murni THK2. Nah, baru dari situ nanti akan dilakukan, kita akan mengirim juga verbal pendidikan ke Dapodik. Nah, nanti Dapodik akan memberikan pendidikannya ke kita. Nah, pendidikan itu yang dipakai seperti itu. Jadi memang ada yang murni THK2, tidak ada di Dapodik, itu tetap bisa mendaftar. Dan juga ada yang Dapodik ada dan THK2 ada, tetapi kita tetap menggunakan data dari Dapodik. Itu sih mungkin. Ya, jadi kalau saya kesimpulkan, Bu, sebetulnya kasus yang tadi itu sebetulnya tidak ada masalah. Dia ketemu di K2 di PKN, pembelajaran itu maksudnya apa? Rekor pembelajarannya dia mengajar di mana itu ngambilnya dari Kemdikbud. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Individu itu diakui sebagai K2 dan juga diakui di Dapodik walaupun sekolah sekolahnya itu berbeda. Kami kembalikan ke Pak Nugroho. Ya, sudah cukup jelas ya, Bu. Paling tidak terjawab 5 dari 15 pertanyaan, Bu. Halo, ya, Mas Andika sudah cukup jelas. Nanti akan kami informasikan ini utamanya yang K2 yang memang dia dulu di SD, tetapi sekarang dia mengajar di SMA dan SMK. Namun ketika mendaftar memang tidak bisa. Nanti akan kami jelaskan, suruh melihat di BKN apakah dia sudah benar-benar terdaftar di BKN tentang K2-nya ataukah dia memang ambil yang di Dapodik. Matur suwun Mas Andika dan Pak dan Mas Nugroho. Sama-sama, Ibu. Bapak Ibu, ini mungkin sangat banyak yang bertanya, kita tidak bisa menjawab semuanya ya, tapi paling tidak kita coba ada perwakilan-perwakilan gitu. Selanjutnya dari Kabupaten Lebak, Pak Hidayatullah. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid. Sebetulnya kesempatan ini sebetulnya harusnya sebelum dilaksanakan kegiatan pendaftaran P3K, Pak ya, supaya kita bisa menjelaskan secara utuh kepada teman-teman guru. Tapi ada beberapa pertanyaan begini, kami juga mencari jawaban ke helpdesk segala macam, cari ruangnya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitan dengan verifikasi, karena kan saya juga bagian dari panitia seleksi daerah yang untuk CPNS dan P3K guru. Kalau untuk P3K guru itu yang memverifikasinya apakah langsung oleh Pak Habib? Halo Pak. Dengar Pak, dengar. Oh, ya. Apakah yang memverifikasinya langsung oleh Kementerian Pendidikan atau kabupaten kota, dinas pendidikan kabupaten kota dilibatkan? Ya gitu Pak. Kemudian yang kedua, lokasi tes. Apakah nanti lokasi tesnya itu ada di wilayah kami atau seperti apa Pak? Itu mungkin 2 pertanyaan Pak. Nanti juga akan saya munculkan kalau ada pertanyaan lain di KIA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Cukup 2 pertanyaan. Ini bisa dijawab baik oleh Pak Andika maupun Pak Audit. Tapi mungkin untuk verifikasi, ya Pak Andika dulu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Audit. Silakan. Oke Pak, yang pertama untuk lokasi tes, kami nanti akan berkoordinasi dengan ini karena membutuhkan TUK yang Nutbin-nya membutuhkan banyak komputer di sekolahnya. Kami akan berkoordinasi ke dinas provinsi.
nanti Dinas Provinsi akan menunjuk sekolah-sekolah SMA, SMK, SMA dan atau SMK di masing-masing kabupaten. Yap, Jadi yap. itu fokusnya ke situ. Nanti guru-guru Bapak di tingkat kabupaten akan mengikuti ujian di SMA, SMK yang ada di kabupaten tersebut. Ya. Itu satu. Ya. Untuk lokasi tes. Ya. Untuk verifikasi, karena P3K ini sebetulnya verifikasi itu lebih banyak ke data referensi ya, data referensi database. Itu satu. Yang kedua, administrasi dalam hal manual itu juga sedikit. Itu maka ini akan dibebankan di pusat. Oke, siap. Seandainya ada koreksi Pak Audit. Ya, betul. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa verifikasi seleksi administrasi itu sudah dilakukan by system, dan juga yang tadi manual itu hanya untuk peserta yang disabilitas. Dan itu juga dilakukan verifikasinya oleh dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di sini mungkin Pemda memang khususnya untuk di sini Bapak sebagai admin CPNS juga ya. Memang di sini pasti ada juga instansi yang sebagai admin CPNS itu kami sudah memberikan profil di adminnya masing-masing, yaitu monitoring P3K guru formasi dan juga dashboard P3K guru. Nah, tapi hanya untuk pendaftar di dalam instansi atau Pemda Bapak Ibu gitu, dan tidak ada untuk memverifikasi. Jadi hanya memonitoring saja pelamarnya berapa, lalu nanti misalnya udah ada yang lulus atau belum, itu nanti bisa terlihat. Tapi proses verifikasinya ini nanti kita akan lakukan akhir setelah semua peserta situ sudah masuk, dan juga untuk yang manual adalah yang disabilitas saja. Oke. Jadi ini sepenuhnya diserahkan oleh Kemdikbudristek ya? Ya, semuanya. Oke, terima kasih. Jadi kan kita juga ada kejelasan, soalnya kalau lihat di dashboard, itu P3K guru di wilayah kami, belum ada satupun yang diverifikasi gitu Pak Audi. Ya, betul, karena by system nanti kalau sudah kita akan generate, karena kan sudah pasti pendidikannya sudah cocok, karena pendidikan itu sudah diverval oleh Kemendikbud. Nah, mungkin yang lainnya itu nanti sebagai bahan pelengkap, itu juga mungkin nanti by system seperti itu. Dan itu mungkin langsung dilakukan verifikasi memenuhi syarat, dikarenakan pendidikannya saja sudah memenuhi. Nanti untuk dokumen pelengkapnya seperti surat lamaran, nah itu mungkin nanti pas saat pemberkasan saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Audit. Ya. Enggak, Pak Apit, silakan. Sudah Pak, sudah terjawab semuanya Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Berikutnya mungkin perwakilan dari BKPSDM ini kita lihat ada Kabupaten Bintan, Pak Yan Herwan. Pak Yan Herwan. Sudah bergabung ke panelis. Atau coba kita lanjut ke pertanyaan dari PKSBN yang lain. Ada Pak Satria Zulkarnain dari Aceh Timur. Pak Satria. Halo. Ya, halo Pak. Video apa ini ya? Video apa video ya? Halo, sebelah kanan kiri bawah. Kiri Pak. Udah ini. Halo. Ya, terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya. Izin bertanya Pak, ada sedikit permasalahan di tempat kami ini. Ada guru S1 PAUD, tapi dia di sekolah terdaftar di sekolah negeri Dapodik. Tapi waktu dia mendaftar kemarin,
di sekolah dia sudah terisi, padahal formasinya ada 7, sedangkan yang di sekolah dia cuma 3. Tapi berdasarkan pasal 29 di seleksi kompetensi 1, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut. Bagaimana itu, Pak, kita sikapi ya? Itu pertanyaan ke-1. Yang kedua, ada guru K2 yang tercatat sebagai tenaga administrasi, sekarang sudah mendapatkan ijazah S1. Tapi waktu dicek di THK2, beliau tidak terdaftar. Mohon arahannya sedikit. Terima kasih, demikian. Iya Pak Satria. Baik, yang pertanyaan pertama mungkin terdaftar di SD begitu ya, kalau formasi 7 tadi. Bukan PAUD, nggak mungkin PAUD ada formasi sampai 7 Pak. Halo Pak Satria. Halo. Ya, Pak. Tadi yang pertanyaan pertama tadi, maksudnya gurunya di SD ya Pak? Ada 7 formasi. TK Pembina. TK, oh TK Pembina, oke. Ada 7 formasi, gurunya cuma ada 3. Namun tidak bisa dipilih begitu ya? Iya. Yang ada formasinya tempat TK lain. Tapi pendidikan yang bersangkutan S1 PAUD. Oh, pendidikan S1 PAUD, tapi nggak bisa memilih TK, harusnya bisa memilih. Iya, betul. Kemudian yang kedua terkait data K2. Mungkin yang pertama oleh Pak Andika, yang kedua mungkin langsung nanti dengan Pak Audit saja terkait data K2. Silakan Pak Andika. Bentar, tadi Bapak dari kabupaten mana Pak? Aceh Timur. Aceh Timur. BKPSDM Aceh Timur. TK Pembina ID. Pak Nugroho izin Pak, mungkin pertanyaan kedua dulu Pak, biar Pak Audit dulu, saya cari data dulu. Baik, silakan Pak Audit. Tadi pertanyaannya adalah yang bersangkutan adalah THK2 ya Pak ya? Betul. Tetapi tidak terdaftar di database kami. Ya, betul. Jadi taunya tidak terdaftar kan pasti adalah sewaktu mendaftar dia yang bersangkutan sudah ada di Dapodik, datanya ada Dapodik dulu atau dia murni K2 Pak? Pertama itu. Kalau saya lihat Dapodik ada juga beliau. Oke, berarti Dapodik ada, tetapi dia mau terdaftar juga sebagai THK2 ya. Nah, betul. Waktu dimasukkan nomor pesertanya ini ketemu atau tidak Pak? Tidak ketemu Pak. Tidak ketemu, tapi nomor pesertanya ada. Sudah benar. Sudah benar. Ya. Kalau nomor pesertanya kami simpulkan bahwa jika nomor pesertanya sudah benar, berarti ada 2 hal sebenarnya yang menjadikan yang bersangkutan itu tidak bisa mendaftar sebagai Dapodik dan K2. Yang terhentinya yang di K2-nya. Pertama adalah K2-nya adalah pertama namanya Pak. Namanya mungkin itu namanya salah. Misalnya ternyata di database kami itu misalnya ternyata Susi. Tapi yang bersangkutan karena sudah melewati akun itu Dukcapil, namanya Susanti dan lain-lain. Sehingga kita ada 2 untuk THK2 itu pengecekannya. Yang pertama adalah nomor. Nomor ketemu, nanti dicek nama dan tanggal lahir. Jika namanya jauh, karena kita menggunakan algoritmanya itu 80% kesamaan untuk nama dan 100% untuk tanggal lahir. Jadi kemungkinan perbedaannya adalah di nama, tanggal lahir, atau dua-duanya. Nah, kami sudah menyediakan helpdesk khusus untuk THK2 karena K2 itu adalah kewajiban kami untuk menjawab. Nomor pesertanya misalnya sudah ada, silakan laporkan ke helpdesk. Nanti kami akan jawab sebenarnya tanggal lahirnya itu apa. Dan tanggal lahirnya misalnya ternyata benar, karena di situ di helpdesk harus mengupload pertama ijazah dan juga KTP. Misalnya ternyata di data kami saat ini memang salah, nanti akan dilakukan perbaikan. Nah, dilakukan perbaikan disesuaikan dengan ijazahnya, tanggal lahirnya. Setelah itu pelamar baru bisa mendaftar lagi dan mudah-mudahan betul saat ini dan sepertinya menurut saya itu kesalahannya ada di tanggal lahir. Jadi mungkin
untuk data-data yang tidak bisa untuk THK2 itu ada helpdesk-nya, dan itu mohon diarahkan untuk melapor langsung ke helpdesk khusus untuk XTHK2 tidak ditemukan. Mungkin itu, Pak. Makasih, Pak. Yap. Karena baru kita buat manual, nanti dia sudah itu dikasih untuk Ya Pak Satria, mungkin pertanyaan tentang K2 tadi sudah dijawab lengkap oleh audit. Selanjutnya pertanyaan pertama ada di TK Pembina ya. TK Pembina mana tadi ya Pak? Kabupaten Aceh Timur. Nah, di sini TK Pembina saya ada 2, TK Pembina Negeri Lokop dengan TK Pembina Darul Falah. Halo Pak. Halo Pak Satria. TK Pembina Kabupaten Aceh Timur. TK Pembina Kabupaten Aceh Timur. Penetapan formasi. Nama TK-nya apa? TK Pembina Kabupaten Aceh. Itu saya nggak lihat ada formasi. Itu terbuka formasinya Pak? Terbuka. Terbuka kemarin waktu didaftar, orang yang bersangkutan datang kemari, kami lihat tidak bisa akses di situ. Tapi untuk formasi yang TK lain ada. Kami coba bantu, tapi memang tidak ada terdaftar formasi TK Pembina Kabupaten Aceh Timur. Kodenya 6981 2412. NSPN-nya 6981 2412. Kalau udah dikasihnya nomornya baru bisa terusin ini. Kayaknya Pak Nugroho saya nggak bisa dapat ini, nggak deteksi ya ada usulan formasi di TK Pembina Aceh Timur ya. Mungkin bisa coba apa tadi NPSN-nya bisa saya cek. 6981 2412 412. Ya, kalau dari data formasi ada ini ahli pertama guru kelas TK Pembina Kabupaten Aceh Timur 7. Ini bukannya Pak? Iya betul. Oh, guru kelas berarti. Guru kelas TK. Guru kelas TK, ya ada sih. Ini tadi ada formasi. Ya? Kunci 1, oke. Pak, ini kita bawa dulu ya. Untuk yang kunci-kuncian ini mudah-mudahan besok sudah bisa clear ya Pak. Gila. Jadi saya pending dulu biar beliau jangan daftar dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Baik. Ya Pak Satria, mungkin ada yang ingin disusul. Terima kasih atas pertanyaannya. Halo Mbak, Pak. Ya. Ada sedikit nih. Kami kan kemarin kan ada berapa lulusan P3K. Jadi dari K2, kami boleh nggak kabupaten kota meminta dasar nama-nama K2 itu untuk sebagai referensi kami? Karena data kami kebanyakan ada yang udah lulus di sekolah sekian, ada yang udah lulus CPNS, ada yang udah lulus P3K. Jadi data itu kami tidak pegang lagi yang K2. Ya, izin Bapak untuk data THK2 itu memang tidak diberikan lagi kepada instansi, tetapi nanti yang bersangkutan saja yang melamar langsung kepada SSCASN dan kami akan validasi seperti itu Pak. Mohon diarahkan kepada helpdesk saja jika yang bersangkutan tidak bisa mendaftar sebagai THK2. Ke helpdesk berarti. Kalau nomor ada yang lupa gimana Pak? Karena banyak keluhan itu aja. Betul, di helpdesk kami juga ada lupa nomor THK2. Mungkin
bisa dicek lagi Pak. Jadi untuk THK 2 ada yang namanya lupa nomor THK 2 dan juga ada data THK 2 yang tidak ditemukan. Jadi mungkin setelah lupa nanti, jadi kalau lupa ini cukup ada banyak yang harus di-upload. Pertama adalah KTP, ijazah, dan juga bukti lainnya yang membuktikan bahwa pasti kartu peserta nggak punya karena dia bilang lupa. Dan bukti lainnya yang bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah THK 2. Nah, di situ akan dilakukan verifikasi apakah benar atau tidak. Nanti yang bersangkutan bisa mengecek statusnya dan nanti akan diberikan nomor pesertanya. Gitu, Pak. Mungkin prosesnya aja agak lambat, Pak. Iya betul, karena memang cukup banyak untuk yang THK 2 ini, tetapi memang mungkin yang lupa nomor peserta ini nggak semuanya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Satri. Kita langsung pertanyaan berikutnya dari PKD Tapanuli Utara. Itu sampai itu. PKD Tapanuli Utara. Nomor pesertanya. Tadi dia ada nggak dikasih yang belum balas sama ini. Maksudnya kan kalau kita orang hilang nomor sekian Bisa langsung itu kita kasih Bang Wajib. Ya, halo Pak. Oke, ya. Ini Pak, pertanyaan dari kami kan seperti ini Pak. Ada di SMP itu formasinya 2, dan guru honornya itu ada 4 orang. Yang 4 ini Pak, mereka linier untuk mendaftar ke formasi yang 2 ini. Nah, namun Pak yang bisa mendaftar tuh hanya 1 orang Pak, 3 lagi nggak bisa. Sementara di Permenpan itu jika formasi tersedia maka guru wajib mendaftar di unit kerjanya masing-masing. Mohon petunjuk Pak atas yang terjadi sama kami ini Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Satria sebelumnya ya. Jadi ada formasi yang dikunci yang tidak bisa didaftar begitu. Iya Pak, benar Pak. Pak, untuk ini Pak, untuk formasi yang terkunci, yang segala macam formasi terkunci, kami mohon waktu untuk mereview kembali setidaknya sampai besok ya Pak. Oke Pak. Besoknya tapi jangan besok pagi-pagi Pak, siang atau sore gitu. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Kemudian Pak ada lagi Pak ini Pak. Ada lagi kendala kami Pak. Ini kan ada guru PAUD kami Pak tidak bisa mereka mendaftar. Di situ dia langsung guru TK ini nggak bisa mendaftar. Langsung ada tulisannya dia bahwa karena provinsi tidak membuka formasi. Mohon petunjuk Pak. Ya, kalau nggak bisa, kalau formasi yang nggak dibuka berarti dia hanya bisa mendaftar di kami Pak, dibukanya formasinya Pak, ada formasinya, cuma mereka nggak bisa mendaftar Pak. Sama seperti yang tadi berarti. Yang dikunci itu mungkin Mas. Bukan yang dikunci Pak, bukan, beda lagi Pak. Ini mereka jelas total nggak bisa mendaftar Pak. Sebentar, maksudnya formasi dibukanya gimana Pak? Tapi tidak bisa didaftar. Kalau beda. Ada 3 sekolah Pak di 3 kecamatan. 3 sekolah. Nah, di 3 sekolah ini Pak ada formasinya. Tapi guru PAUD ini tidak bisa mendaftar ke formasi itu Pak. Formasi guru kelas ya, guru kelas Iya. TK. Ada 3 TK Pak. TK mana saja Pak misalnya Pak? Ini dari daerah mana? Tapanuli Utara. Tapanuli Utara Pak, Tapanuli Utara Pak. Contohnya di mana Pak? Karena Bapak dari BKD kan Bapak yang mengumumkan ininya formasinya ya. Iya Pak. Makanya Pak tadi contohnya ada di Garoga Pak, ada si Borong-borong. Ada. Tapanuli Utara jenjang TK ada formasi ya. Ada 11 ya total ya.
Iya Pak, benar Pak. Ya itu sama apa masalah ke visibility untuk kemungkinan untuk dapat mendaftar formasi-formasi yang tidak muncul, kami minta waktu besok ya Pak. Oke Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Ya boleh, satu lagi Pak. Nah, satu lagi Pak yang terakhir Pak. Tapi yang beda Pak. Pertanyaan. Ini yang beda pertanyaan Pak. Ini kan ada guru kita nicknya salah. Nicknya salah. Jadi harus verbal PTK dia Pak. Bisa nggak sekarang Pak verbal PTK? Tadi sudah ya Pak Mas. Iya, tadi sudah dijelaskan. Nicknya salah. Ya. Kalau nick salah, ini untuk Bapak Ibu yang lain ya, untuk Bapak Ibu yang lain, untuk permasalahan nick, ya, jangan dipertanyakan lagi hal yang sama. Jika nick salah, ada dua kemungkinan, Dukcapil atau Dapodik. Gitu ya. Untuk Dukcapil, seandainya nick yang dipegang ini KTP-nya dipegang, dilihat di Dapodik, di info GTK, oh ternyata udah sama nih antara KTP yang dipegang dengan info GTK. Berarti kan Dapodiknya sudah betul. Ya. Lakukan perbaikan melalui halo Dukcapil 15.000 sekian. Itu satu. Nanti kalau Dukcapil sudah sinkron, udah oke dengan Dapodik, itu pasti dia bisa melamar. Itu satu. Kemungkinan kedua, dia tidak bisa melamar karena nick yang salah. Lihat info GTK-nya. Oh, ternyata info GTK-nya berbeda dengan KTP yang dia pegang. Ya. Berarti lakukan pertama perbaikan di Verbal PTK, aplikasi Verbal PTK. Biasanya aplikasi Verbal PTK itu kan approval ya, tunggu approve 1 hari, 2 hari. Ini khusus untuk jembatan selama P3K, lakukan perbaikan di Verbal PTK 1, lalu langsung lakukan perbaikan di info GTK. Tadi sudah saya share slide bahwa ketika dia membuka info GTK, di bawah itu ada tombol perbaikan nick. Klik tombol itu, update nick-nya yang benar seperti apa, sinkron, lalu coba lakukan pendaftaran. Oke Pak, makasih Pak. Sudah ya Pak, berarti Pak sudah terjawab semua Pak? Ya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita masih ada waktu, masih bisa pertanyaan lagi. Sekarang dari Distrik Kota Depok. Pendidikan Kota Depok dengan Pak siapa atau Ibu, perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya Bapak Ibu berbeda dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan ya, bukan tentang kuncian, bukan tentang verbal NIK gitu. Halo Pak atau Ibu. Dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Kita lewati kalau begitu. Dari Kabupaten Kebumen dulu kalau begitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Dari Depok ini. Ya, sebentar. Ya. Halo, dari Kabupaten Kebumen. Baik, yang Depok nanti setelah ini ya, dari Kebumen dulu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Kami menanyakan konfirmasi saja, berarti apakah satu formasi hanya bisa dilamar oleh 1 orang? Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua, ada beberapa formasi, misalnya satu SD ada 4 formasi. Nah, di situ ada 4 GTT juga, tetapi ternyata tidak bisa melamar di sekolah tersebut. Ini mungkin yang jawaban Pak Andika untuk ditunggu sampai besok. Kemudian ada lagi yang misalnya 1 formasi di situ, tetapi ada 2 GTT di situ dan hanya 1 yang bisa melamar. Sementara yang 1 dia harus memilih ke sekolah lain. Sementara kalau di Permen 28 adalah apabila tersedia formasi di sekolahnya, maka GTT itu harus mendaftar sesuai dengan sekolahnya. Mungkin sementara itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak dari Kabupaten Kebumen. Ya Pak, jadi mohon maaf Pak, untuk formasi-formasi yang terkunci apa istilahnya? Gini, jika ini ada sekolah, kebutuhannya tuh sebetulnya 3. Yang dari Dikbud sampaikan kemarin, kebutuhannya tuh 3. Formasinya dibuka 3. Formasinya dibuka 3. Kebutuhannya 3, formasinya dibuka 3. Oke, itu berarti sebetulnya tidak ada masalah. Kalau seandainya dia tidak bisa mendaftar, berarti memang dia tidak linear di situ. Iya. Oke, kebutuhannya kan kita kan udah memberikan file kebutuhan ya. Cuman kan masing-masing daerah itu mengusulkan formasi, kadang sesuai, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita berikan pada waktu itu di daerah, ke daerah kan gitu ya. Seandainya Dikbud bilang kebutuhan di sekolah itu 3, kebutuhan sekolah 3. Oke, daerah mengusulkan formasinya juga 3. Oke, itu berarti nggak ada masalah. Ada satu orang yang tidak linear, itu berarti memang tidak bisa melamar di situ. Namun begini, kebutuhan dari kami bilang 3, dari Dikbud bilang 3. Pemda mengusulkan hanya 2 formasi dibuka di sekolah tersebut, padahal kebutuhannya 3. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu tadi kami minta waktunya setidaknya besok sore untuk dicek kembali. Siap. Begitu ya Pak Udit ya? Iya betul. Kita berdasarkan data yang diberikan oleh Dikbud, maka proses untuk siapa dan sekolah yang jabatan di sekolah mananya itu yang visibilitasnya tidak ditampilkan itu semuanya dari Dikbud sih sebenarnya. Cuman nanti kita menunggu dari Mas Andika besok keputusannya seperti apa. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak dari Kabupaten Kebumen tadi ya. Tadi yang Kabupaten Kota Depok dengan Ibu siapa tadi? Apa sudah bisa bergabung atau kita lewatkan ke yang lain ya? Halo Pak, dari Depok. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Suaranya terdengar nggak Pak? Suaranya terdengar apa tidak Pak? Suaranya terdengar Pak, cuman banyak gangguan suara itu sedang di mana ya Pak? Ya, jelas Pak suaranya Pak. Iya Pak, sudah Pak. Ini Pak mau nanya, ini kan terkait pendaftaran P3K ya Pak. Banyak sekali aduan dari para guru yang akan mendaftar di P3K ini, terutama adalah tidak terdata di Dapodik, keluarnya seperti itu. Padahal guru tersebut sudah lama Pak, sudah lama mengajar dan di Dapodik pun sudah lama ada. Itu terkendalanya di mana? Sedangkan kami kan tidak bisa meng-cross-check data itu pengambilannya kapan gitu ya di Dapodiknya. Sedangkan guru tersebut juga ketika kita minta SK-nya, dia ngajar di sekolah A dan B, itu sudah ada lama, datanya sudah sesuai dengan yang diinputkan di Dapodiknya. Nah, ketika dia mau daftar, data itu malah dia tidak terdaftar sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi.
Kemudian yang kedua, ketika ada formasi ada di sekolah A, nah kemudian ke sekolah B, guru tersebut sudah daftar, cuman dia belum milih sekolahnya, hanya melihat dulu. Kemudian di hari berikutnya dia memilih, ternyata sekolah itu sudah tidak ada. Itu kembalinya gimana ya? Itu Pak, kira-kira. Ya baik Pak. Yang pertanyaan terkait datanya tidak terbaca gitu di Dapodik. Itu yang melaporkan seperti itu, ada yang melaporkan lagi setelah sudah berhasil gitu nggak Pak? Masih banyak yang belum Pak. Masih banyak yang belum ya. Padahal datanya ada di Dapodik ya, bisa dicek. Ya sudah ada, kita cek di Dapodik ada, terdana ada lama gitu. Anekanya juga sudah ada gitu. Mungkin Pak Andika. Info GTK-nya ada ya? Info GTK-nya ada. Katanya ada. Di info GTK semua ada. GTK ada. Ijazahnya pun sudah terverifikasi Pak, sudah sesuai. Apa? Ijazah? Info GTK itu semua sudah terverifikasi. Verifikasi ya ijazah. Tapi ada juga ya Pak yang melaporkan saya tidak ada data Dapodik, kemudian di hari berikutnya melaporkan oh saya sudah terdaftar gitu, ada juga ya Pak? Ada, cuman beberapa aja Pak. Banyakan yang tidak terdata. Nick-nya sudah dicek ya Pak? Sudah Pak, di Perpal PTK sudah sesuai. Perpal PTK sesuai, Dukcapil sesuai ya? Sesuai, itu kan udah kelihatan hijau Pak kalau udah sesuai. Nah ini. Saya kurang tahu. Pak Audit bisa bantu jawab nggak? Apa mungkin ada kemungkinan jaringannya sibuk atau bagaimana Pak Audit? Karena mungkin dicek di Dapodik ada lengkap gitu Pak Audit. Jadi gini, tadi adalah datanya tidak ditemukan ya di Dapodik. Ya. Betul ya Pak? Ya, di Dapodik itu sudah lama. Jadi makanya kan kita bingung nih ketika ada aduan-aduan seperti itu dari para dulu ya. Nah, sedangkan di Dapodik kita sudah cek, dia sudah lama terdaftar. Di info GTK juga dia sudah sesuai. Tapi ketika dia mau daftar, itu ada tulisannya tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian kan ada arahan bahwa harus lapor ke helpdesk-nya Pak. Nah, itu sudah ada aduan, tapi prosesnya memang agak sedikit lama ya Pak. Sehingga kan dia terus bertanya ke kami juga. Nah, kami juga kan nggak ngerti prosesnya seperti apa gitu. Bingung jawabnya juga di lapangan di sini. Ya, betul. Mungkin tadi saya ulang, yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah dari SSCASN itu memanggil NIK dari Dapodik. Nah, sudah ada di info GTK-nya atau di Dapodiknya ya, kita sebut, saya penyebutannya mungkin Dapodik, itu sudah sama atau belum? Kalau NIK waktu bikin akunnya itu misalnya 007, maka di info GTK itu harus 007, Pak. Kalau tidak sama, tidak akan bisa diambil datanya. Misalnya di info GTK-nya tadi sudah dijelaskan Mas Handika, info GTK-nya ini salah nih, 006. Tapi pas bikin akun itu berdasarkan Dukcapil ya, Pak. Itu sudah valid. Jadi yang dilihat adalah apakah NIK di dalam database-nya Dapodik itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka lapor di Verval PTK ya tadi ya. Itu sih. Kalau tidak ditemukan pasti NIK-nya adalah berbeda ataupun kita cuma ngecek NIK aja Pak di Dapodik. Silakan nanti dicoba lagi saja. Soalnya kan di NIK-nya di Verval PTK-nya sendiri dia kan sudah dicek sudah hijau. Kalau hijau berarti kan sudah benar Pak, sesuai dengan Dukcapil. Ya betul. Itu dia merah nggak sesuai. Nah ini sudah sesuai semua, kenapa masih ada yang tidak terdata di Dapodik itu, maksudnya gitu loh? Ya, gini Pak, jadi dibandingkan dulu pas bikin akun NIK-nya sama atau enggak dengan yang Dapodik. Jadi gini, kami sudah melakukan seleksi CPNS ini dari 2013. Kita sudah banyak sekali menemukan ternyata ada NIK ganda atau NIK-nya salah gitu ya. Pada saat pembuatan akun, coba dilihat Pak, NIK-nya itu berapa, NIK di Dapodik berapa. Misal ternyata NIK di Dapodik itu sudah tadi dibilang centang hijau ya.
centang hijau sudah benar gitu. Tetapi ternyata dia sebenarnya punya 2 nick ya. Punya 2 nick lah gitu. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang punya 2 nick. Dia mendaftar di akunnya itu dengan nick yang satu lagi, tapi di Dapodik itu dia menggunakan nick yang lain. Maka tidak akan pernah bisa ditarik datanya, Pak. Maka dicoba dicek lagi di akun menggunakan nicknya nick berapa, lalu di Dapodik yang centang hijau itu berapa, sama atau tidak, gitu Pak. Oke, terus yang kedua Pak yang tadi nanti kita sampaikan lagi nanti ya. Ketika yang peserta mau milih tempat nih Pak, kan di situ biasanya ada sekolah A, B, C yang terbuka gitu ya Pak ya. Nah kemudian dia hanya melihat dulu nih, belum daftar, dia hanya melihat dulu maunya di mana A atau B atau C. Dia tutup dulu. Kemudian 2 hari berikutnya dia daftar lagi, ternyata sekolah A, B, C ini sudah nggak ada. Maka kan dia tidak bisa untuk memilih lagi. Terus kemudian ada aduan bahwa kalau sudah ada yang milih, itu terkunci atau seperti apa Pak? Ya, baik Pak. Ini tadi mungkin sama dengan kuncian sekolah tadi ya. Jadi gurunya tadi belum milih sekolah dulu, agak besok-besok dulu kan. Ternyata sekolahnya begitu dicek besoknya pilihannya udah nggak ada, udah berkurang gitu kan. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andika juga terkait penguncian formasi. Mungkin akan kita memerlukan waktu sampai besok untuk memastikan akan ada pengumumannya. Gimana Pak Andika? Ya, itu untuk yang formasi hilang tadi saya sampaikan. Kami minta waktu ya sampai dengan besok setidaknya. Cuman jangan besok pagi, agak sore-sore gitu. Coba kita review kembali. Ya, baik Pak. Kalau seperti itu nanti kita sampaikan ke teman-teman dulu yang memang terkendala seperti itu. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Ini sudah menjelang pukul 12. Mungkin tersisa 2 pertanyaan terakhir saja. Yang pertama dari BKD Oku Selatan. Dari BKD Oku Selatan. Ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Jelas Pak? Iya Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika yang saya hormati, Pak Audit yang saya hormati, serta Mas Hafiz. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya dari BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nama saya Wahidudin, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kemarin ada guru yang datang ingin mendaftar. Akan tetapi SK-nya itu hilang terbakar, Pak. Hilang terbakar, ijazahnya hilang terbakar. Hilang, surat keterangan hilang sudah dari polisi, kemudian sudah ada surat keterangan dari universitas terbuka yang menerangkan bahwasannya di situ sudah tertera nomor ijazah dan transkripnya. Dia mengatakan sudah menghubungi pihak universitas terbuka, akan tetapi proses untuk penerbitan duplikat itu mungkin selesainya setelah proses pendaftaran selesai. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang bersangkutan bisa mendaftar dengan surat keterangan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kami berterima kasih Pak dengan adanya sosialisasi ini, artinya ada pencerahan. Walaupun sosialisasi ini terlambat kalau menurut kami. Kami berterima kasih karena yang terkunci itu kemungkinan ke depan akan dibuka. Karena jika ada guru honor 3, kemudian formasi terbuka 1, kami menganggap itu tidak kompetitif, Pak. Mohon ke depan ini bisa dibuka perihal-perihal yang sudah terkunci di aplikasi tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahid, ini pertanyaan yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini jadi ijazahnya tidak bisa diunggah gitu pada saat pendaftaran ini ya, karena terbakar dan menunggu surat keterangan dari universitas terbuka. Betul Pak. Sebenarnya mungkin nanti di BKN seperti apa begitu ya? Mungkin Pak Adit bisa menjawab. Ya, izin. Memang untuk pemberkasan
sewaktu nanti penetapan NIP itu sesuai Perban BKN nomor 14, penyampaian usulan NIP itu memang harus disertakan juga dengan ijazah. Tetapi ini karena kondisi kahar dan yang lain, memang sewaktu dulu juga CPNS, waktu Palu kalau tidak salah, yang ada bencana alam, sehingga semua pesertanya itu tidak mempunyai ijazah, bahkan hanya membawa baju yang ada saja. Tetapi itu sebenarnya dijadikan pengecualian pada saat instansi, khusus untuk instansi yang terkena bencana alam. Ya. Nah, memang sewaktu nanti penetapan NIP, untuk kondisi seperti ini, jika memang mempunyai dokumen yang asli, yang bisa menyatakan bahwa yang dokumen tersebut misalnya hilang atau terbakar dan lain-lain, ini memang bisa dijadikan dokumen pengganti, tetapi nanti kita harus koordinasi lagi dengan Kedeputian Mutasi di BKN Pusat khususnya, karena nanti dan juga kantor regional masing-masing, karena nanti yang mengusulkan adalah instansi masing-masing. Di sini instansinya adalah, tadi Bapak dari mana Pak? Izin. BKBSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pak Udit, Sumatera Selatan. Berarti Pekanbaru ya, Kanrek Pekanbaru ya Pak? Kanrek Regional 7 Pak, Sumsel. Oh, Palembang. Oh, Palembang. Ya betul. Nanti dikoordinasikan dengan kantor regional Palembang untuk misal yang bersangkutan lulus gitu ya Pak, bersangkutan lulus untuk permasalahan seperti ini, dengan dokumen ini apa saja, dokumen pengganti yang tadi apa saja yang dibutuhkan. Karena memang dari Perban BKN itu wajib ijazah, tetapi di sini adalah kondisi pengecualian. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor regional, Pak. Iya. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab ya, Pak? Iya, Pak. Yang pertanyaan kedua tadi bisa diulangi, Pak? Untuk pertanyaan kedua, untuk permasalahan yang di aplikasi yang terkunci untuk pemilihan formasi, Pak. Habis. Oh, sama, Pak. Masih menunggu, Pak. Kami perlu waktu sampai besok, Pak. Ya, besar harapan kami itu bisa dibuka, Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kami tidak dapat mengakomodir semua, tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi paling tidak ada satu ya cukup banyak bekal untuk Bapak Ibu menjelaskan pada guru-guru di lapangan gitu, untuk tidak perlu terlalu khawatir. Kita masih berjalan, kita akan berusaha untuk terus memperbaiki yang sudah baik ini. Terakhir dari Distrik Bangka Tengah. Distrik Bangka Tengah, silakan. Ibu Ita lah bening deh. Ada Distrik Bangka Tengah? Kalau tidak ada, terakhir Distrik Jabar. Pak? Ya, masih bisa. Ini Pak, terkait mungkin ada hubungan juga dengan bidang Jatim ya, terkait dengan yang sudah diterima ya melalui K2 waktu itu seorang itu ngajarnya di SMP begitu. Nah pada saat di tahun 2017 dia itu sudah ngajar di SMK gitu dan punya sertifikat jurusan tenaga kelistrikan gitu. Nah, jadi pada saat dia ditempatkan, ya saat ini ditempatkan dia itu di SMP, padahal dia sudah lama di SMK. Nah pertanyaannya, apakah dia bisa pindah gitu status kepegawaiannya gitu P3K di Kabupaten Cianjur ke provinsi?
Terus yang kedua, kalau tidak bisa, apakah dia bisa mendaftar kembali sebagai calon P3K dengan jalur yang tahun 2021 ini? Apakah tidak terkendala dengan data yang sudah dia statusnya sebagai P3K lewat K2 begitu? Sebentar, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya. Jadi yang bersangkutan terdaftarnya di Cianjur. Ya, Cianjur ya di SMP Cilaku Cianjur begitu. Sekarang. Itu ya, sekarang gitu. Bukan terdaftar, Pak, ditempatkannya. Ditempatkannya. Iya, ditempatkannya. Padahal dia sudah lama posisinya emang dia ngajarnya di SMK Cianjur Cilaku begitu. Jurusannya kelistrikan dan sudah punya sertifikasi. Nah, posisinya dia ingin pindah, Pak, ke SMK Cianjur gitu. Dia sudah diangkat di SMP Cilaku begitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa status dari ASN P3K pindah ya dari kabupaten ke provinsi, karena posisinya kan SMP di kabupaten sedangkan SMK di provinsi begitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau misalnya tidak bisa, pertama dulu tadi, Pak, berarti dia sudah jadi P3K di SMP gitu ya, bisa pindah? Ya, P3 SMP, karena pada saat itu status K2-nya itu di SMP gitu. Jadi bukan permasalahan seleksi ya. Jadi ini ada P3K sudah jadi di SMP formasinya, terus dia bisa nggak pindah ke SMK begitu ya? Ya, betul. Nah, selanjutnya kalau seandainya Pak tidak bisa, ya kalau seandainya pertanyaan keduanya, apakah dia bisa daftar kembali untuk mengikuti seleksi P3K di 2021 ini? Ya, dalam posisi dia sudah menjadi statusnya P3K di SMP begitu. Apakah tidak bentrok sistem datanya? Gitu. Ya, terima kasih Pak Andika, Pak Audi, dan Pak Hafiz. Jadi dari PKN, dari PKN ya. Pak Asep, berarti ini confirm bahwa yang bersangkutan adalah P3K ya Pak? Ya. Saat ini statusnya adalah P3K aktif. Ya, ya. Lalu apakah yang bersangkutan ini bisa mendaftar sebagai P3K guru? Ya, karena posisinya kan kalau di SMP tidak linear ya, itunya sertifikatnya, karena dia punya sertifikatnya kelistrikan begitu. Izin Pak, berarti sebenarnya dia juga P3K guru di Cianjur? Iya, di SMP. Tapi P3K-nya bukan yang sekarang kan maksudnya ya? Ya, yang sekarang. Tapi sekarang kalau misalnya dia tidak bisa pindah ke SMK, apakah bisa daftar kembali gitu untuk mendaftar ke P3K yang tahun 2021? Karena posisi dia kan diangkatnya pada saat P3K di tahun 2019 begitu. Oh, 2019 ya Pak. Ya, izin mungkin memang tidak ada peraturan. Sebenarnya gini, P3K itu harus paling tidak memenuhi 90% kalau tidak salah peraturannya ya Pak ya. Jadi memang dia sudah dikontrak P3K itu untuk kinerjanya selama minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun ya. Kalau misalnya tahun 2019 ya, ini nanti mungkin kita bisa koreksi atau nanti bisa koordinasi dengan kantor regional. Saat ini memang masih bisa Pak untuk mendaftar karena peraturannya adalah terdaftar di Dapodik, sudah itu saja. Dan dalam peraturannya memang yang tidak boleh mendaftar itu adalah sedang berstatus CPNS ataupun PNS. Mungkin nanti diarahkan apakah bisa, jadi nanti dilihat saja Pak, diarahkan pelamar itu yang P3K bisa nggak daftar di Dapodik, atau misalnya ternyata di Dapodiknya udah dihapus kali ya karena P3K, karena dia udah jadi CPNS atau gimana, saya juga kurang ngerti. Tapi diarahkan saja Pak untuk mendaftar bisa atau tidak gitu. Tapi nanti berarti kalau diterima kan P3K yang 2019-nya ini bagaimana itu nanti mungkin di sisi ya takutnya hilang gitu statusnya kalau misalnya nggak diterima di situ terhapus gitu, takutnya seperti betul Pak. Jadi memang ini kebijakan, belum ada kebijakannya ya Pak ya, memang baru saat ini adalah tidak boleh terdaftar sebagai CPNS, baru itu sih Pak. Itu yang bisa saya ini kan, nanti kita akan tanyakan lagi kepada bagian peraturan perundang-undangan dulu ya Pak gitu. Karena kalau sampai saat ini untuk yang P3K, tapi pasti kalau dicoba masih bisa Pak mendaftar, dicoba aja dulu deh Pak, pasti bisa. Tapi memang karena di Permenpan ini dia terdaftar dalam Dapodik, ya dia tetap bisa daftar gitu Pak.
Itu ya Pak Asep sudah sedikit terjawab gitu. Pak Nugroho bisa ini? Ada tambahan? Bukan tambahan, apa saran aja. Yang pertama Pak, itu sayang kalau seandainya sudah keterima di P3K kemarin 2019, terus tahu-tahu mendaftar lagi saat ini. Nah, tadi kan dari Pak Audit juga belum jelas ya, apakah statusnya hilang dulu baru bisa mendaftar, kan gitu ya? Hilang dulu baru bisa mendaftar, atau bisa keterima dulu di 2021, baru nanti status yang 2019 dihilangkan. Nah, ini juga kan masih belum jelas. Betul. Menurut saya sayang, dia sudah jadi P3K, gitu kan? Ya, walaupun intinya Pak, sertifikatnya tidak Sebentar linear. dulu, sebentar. Sayang sudah jadi P3K, itu satu. Ya. Kemarin yang diterima 64.000 itu kan saingannya kan besar. Ya. Sulit untuk bisa diterima, itu satu. Yang kedua, belum tentu juga dia bisa diterima di tahun 2021. Gitu. Nah, kalau menurut saya untuk masalah linearitas, tadi jurusannya apa? Listrik ya? Ya. Itu kan prakarya di SMP kan bisa itu. Ya Pak ya. Prakarya di SMP itu kan linear dengan kelistrikan. Ini saya hanya solusi sementara sambil mencari apakah bisa pindah atau tidak. Kalau menurut saya sih jangan. Kalau menurut saya jangan dilepas. Ya. Karena status itu sayang, itu perjuangan berat sekali ketika sudah mendapatkan status P3K di tahun 2019. Menurut saya jangan tenaga listrikan Pak itunya. Ya, sambil mencari apakah bisa pindah atau tidak, sementara ambil prakarya. Prakarya itu diakui linearitasnya untuk listrik. Ya Pak. Mungkin itu Pak Nugroho. Ya, makasih Pak Dika. Terima kasih. Sudah cukup mungkin Pak Asep? Ya, terima kasih. Ya, makasih. Jawabannya nanti akan kami sampaikan. Ini pas sudah jam 12:01, sebenarnya waktu sudah berakhir. Ya, pertanyaan sudah dijawab begitu. Ya, mohon maaf pada Bapak Ibu yang sudah raise hand itu angkat tangan, sudah mengangkat tangan yang ingin bertanya gitu. Namun tidak dapat kesempatan. Ya, kami kan tetap masih ada di helpdesk di Kemdikbud. Guru P3K.kemdikbud.go.id kan masih bisa bertanya di situ atau langsung ke helpdesk-nya PKN. Kita berikan tepuk tangan untuk para panelis atas paparannya. Kemudian sebelum ditutup, apakah ada tambahan istilahnya closing statement dari para panelis dari Kemdikbud, Pak Adika? Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya cukup Pak Nugroho, mungkin Bu Sesijen. Dari BKN cukup, Pak Audit? Cukup. Ibu Ses? Halo, ya Mas. Sudah jawab Bu pertanyaannya Bu, ini kita laporkan ya masih ada beberapa. Oh ya, saya menyimak dari tadi ya. Jadi, sebelum diakhiri, ingin sampaikan sebagai penutup Bu. Baik, terima kasih Mas Auditya Nugraha, Pak Auditya dan Pak Andika, juga bukan Pak Hafiz ya, Pak Nugroho. Tadi panggilnya Pak Hafiz, ada yang memanggil Pak Hafiz. Karena di Zoom-nya namanya Pak Hafiz, Pak Nugroho, Kristianto Nugroho. Terima kasih sudah memoderatori kegiatan ini, dan juga buat kedua narasumber saya ucapkan terima kasih. Semua jawabannya, tapi Bapak Ibu masih ada satu PR kalau nggak salah tadi ya, disimak. Nah, dari berbagai pertanyaan tadi masih ada satu yang belum terjawab dengan tuntas terkait dengan informasi yang terkunci. Kami sedang melakukan upaya diskusi dan kerjasama dengan tim dari BKN agar nanti apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dapat kita selesaikan dengan baik. Gitu ya, nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andika dan Pak Audit ya, Pak Andika khususnya untuk bersabar pada Bapak Ibu semua untuk menunggu sampai besok sore. Setelah ini kami akan melakukan koordinasi lagi, menampung dan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan pada rapat koordinasi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan yang hadir, ada 1.000 lebih yang sudah menyimak diskusi pada siang hari ini,
hingga tuntas. Saya yakin Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, khususnya buat teman-teman dari Kemendikbud, Pak Nugroho dan tim, mungkin yang ada di chat itu bisa dicatat, di copy untuk kita juga diskusikan jika ada yang belum terjawab dari diskusi interaktif pada pagi sampai siang hari ini. Jadi mungkin ada yang belum terjawab ya, karena tadi kesempatan untuk bertanya terbatas. Masih ada beberapa yang masih ada raise hand di sini, masih ada 3 orang. Barangkali memang masih perlu jawaban tertulis. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi Pak Audit sudah menyampaikan helpdesk-nya jika ada permasalahan dengan guru THK2, ex-THK2 yang belum ada penyelesaian, itu sudah ada helpdesk khusus dari BKN. Silakan untuk menghubungi helpdesk-nya yang tertera dalam laman BKN. Kalau nggak salah, helpdesk.sscsn.bkn.go.id. Dari situ bisa langsung menulis semua persoalannya. Sedangkan bagi guru P3K bisa dikontak guru.pppk.kemendikbud.go.id. Di situ sudah bisa menulis semua permasalahannya. Selain itu bisa menghubungi nomor kontak center yang sudah tertulis di laman guru.pppk.kemendikbud.go.id ya. Semoga apa yang dipersoalan Bapak Ibu bisa terjawab dan bisa disampaikan pada guru-guru ya, nanti guru-guru untuk menulis di helpdesk ya, karena kasihan juga kalau me-WA salah satu dari kami akan menjawab, tapi karena terlalu banyak WA yang masuk sehingga butuh waktu untuk bisa menjawab semua dengan tuntas. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kehadirannya dan konfirmasinya. Yang kita lakukan semua ini adalah untuk pengabdian kita kepada guru-guru honorer yang sekarang sangat menanti bisa mengikuti seleksi ini. Jadi tidak lelah tentu Bapak Ibu, terima kasih atas dedikasinya. Kita semua tidak lelah untuk melayani guru-guru. Mereka sangat berharap ya untuk perbaikan status dan kesejahteraannya. Terima kasih. Saya akhiri rapat koordinasi pada pagi hingga siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak Ibu tetap sehat ya Bapak Ibu, dan tetap semangat untuk melayani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Proses. Dipersilakan untuk meninggalkan. Izin, terima kasih Ibu Pak Andika dan Pak Audit. Terima kasih. Oke, Pak Audit, makasih Pak Audit. Dipersilakan. Terima kasih Proses. Bapak Ibu, kan sudah berakhir koordinasi kita. Materi sudah di-upload itu di chat, bisa dibaca, sudah di s.id/gtk-presensi-rakor, dan nantinya juga materinya di s.id/gtk21-ppk/materi, dan rekaman juga sudah siap nanti kalau sekitar 2 jam setelah Zoom ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicari di grup sebelah, apa di Zoom sebelah.